Indonesia. Di materi ini terdapat 10 bab dan ini adalah bab keempat di mana kita akan membahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri didirikan pada abad ke-11 oleh Meurah-Khair dan dia terletak di pesisir timur Laut Aceh. Dan dalam catatan sejarah, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sejarah raja-raja penguasa kerajaan Samudra Pasai itu terdiri atas dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Meurah-Khair dan yang kedua adalah dinasti Meurah-Silu. Kita akan bahas satu persatu dari dinasti ini, dimulai dari dinasti Meurah-Khair. Dinasti Meurah-Khair dinamakan Meurah-Khair karena merupakan pendiri dan juga raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, Meurah-Khair sendiri itu bergelar Maharaja Mahmud Syah dan berkuasa dari tahun 1042 sampai 1078. Kemudian digantikan oleh Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Setelah itu ia digantikan oleh Maharaja Gishyasudin Syah yang berkuasa selama 22 tahun yaitu dari tahun 1133 sampai 1155. Dan Raja Gishyasudin Syah digantikan oleh Meurah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210. Dan raja ini dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Dan sebenarnya sultan ini berasal dari Mesir yang ditugaskan untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Raja Meurah Noe itu tidak memiliki keturunan, sehingga kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan dan perebutan kekuasaan setelah Meurah Noe meninggal. Dan ini adalah kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Meurah-Silu. Dinasti Meurah-Silu ini dinamakan begitu karena didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan keturunan Raja Perlak, sekarang disebut Malaysia. Dan Sultan Malik Al-Saleh ini mendirikan dinasti baru di kerajaan Samudra Pasai setelah dinasti Meurah-Khair mundur atau mengalami keruntuhan. Dan pada masa pemerintahannya, sistem armada darat dari laut dan laut itu dari kerajaan Samudra Pasai sudah sangat terstruktur dengan rapi. Dan kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Jadi Meurah-Silu memperkokoh hubungan ini dengan menikahi Putri Ganggang Sari yang merupakan anak dari Raja Perlak. Meurah-Silu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai di pantai timur Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang paling kuat di Selat Malaka. Pada dinasti Meurah-Silu, raja-raja selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Zahir, kemudian Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Dan kita akan bahas mengenai pemerintahan saat Sultan Zainal Abidin, di mana beliau memerintah dari tahun 1383 sampai 1405. Dan pada masa pemerintahannya kekuasaan kerajaan Samudra Pasai meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Dan bukti peninggalannya berupa batu nisan di Kedah. Sultan Zainal Abidin ini sangat aktif dalam menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan juga Sulawesi dengan cara mengirim ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhannya diakibatkan oleh dua pengaruh, baik internal maupun pengaruh eksternal. Pengaruh internal kerajaan Samudra Pasai sebelum masa keruntuhan itu sering terlibat pertikaian antar keluarga kerajaan. Dan perebutan kekuasaan dan juga perebutan jabatan itu sering terjadi. Perang saudara dan juga pemberontakan jadinya itu sering muncul dan tidak bisa dihindari. Bahkan saat itu raja akhirnya meminta bantuan kepada Raja Malaka untuk meredam pemberontakan.
Namun pemberontakan ini tetap terjadi karena pada tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya 1521, kerajaan Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan akhirnya runtuhlah kerajaan itu. Tetapi bibit kerajaan masih ada hingga tahun 1524, di mana kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nah, untuk kehidupan masyarakat kerajaan Samudra Pasai, yaitu yang pertama pada bidang ekonomi, dia didasarkan pada kegiatan perdagangan internasional. Dan hal ini didukung oleh letak kerajaan yang sangat strategis, di mana dia berada di ujung Selat Malaka. Dan sosialnya, kehidupan kerajaan Islam Samudra Pasai ini sangat bercorak Islami karena menerapkan hukum Islam. Untuk materi letak lahir dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, dan ini adalah bab keempat di mana kita sudah membahas mengenai kerajaan Samudra Pasai, cukup sampai sini aja. Nanti di bab kelima kita akan membahas mengenai kerajaan Demak. Untuk itu kalian langsung aja klik bab 5 atau klik selanjutnya dari materi lahir dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik, dan terima kasih udah mendengarkan. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya. Oke, goodbye.